Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Hanita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Ibu. Syukurlah pada sehat semuanya ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam semangat, salam unggul untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa Ibu pimpin, dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk pembelajaran hari ini. Apakah berangkat semuanya? Atau ada yang tidak berangkat? Iya, Bu. Nihil. Nihil Ya, ya? Bu. Masuk semua, Berangkat Bu. semua, Bu. Luar biasa, kelas 6 itu emang hebat. Pokoknya tetap jaga semangat kalian meskipun pembelajarannya secara virtual, pakai Zoom seperti ini, kalian harus tetap semangat. Masih semangat anak-anak hari ini? Halo, masih Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, sekarang kalau kalian sudah mengucapkan semangat Bu, iya Bu. Kalau itu Ibu tes ya semangat kalian. Jadi hari ini Ibu punya jargon nih. Jargonnya nanti Ibu kasih tahu jargonnya ini, nanti kalian yang menirukan. Seperti itu ya anak-anak. Are you ready? Ready, Bu. Siap, luar biasa. Jadi gini jargonnya. Mari semangat, mari belajar. Bersama kelas 6, kita siap. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Mari semangat. Mari semangat. Mari Bersama kelas 3. belajar. Bersama kelas 6. Sama kelas 6. Kita siap. Kita siap. Oke. Terima kasih untuk kita semuanya. Oke, anak-anak. Jadi di sini kita sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih pada kalian semuanya. Saat kalian menggunakan pembelajaran hari ini pada makai itu ya virtual dengan via Zoom ini, kalian menggunakan apa anak-anak? Ayo. Mbak Ambar menggunakan Mbak Ambar menggunakan laptop. Mbak Feni menggunakan apa Mbak Feni? Oh, Mbak Rizky HP. Wah, sungguh itu ya canggih-canggih sekali ya zamannya sekarang. Ada yang Bu Maya pakai laptopnya pinjem, Bu. Oh, Mbak Maya pinjam laptop. Enggak apa-apa Mbak Maya, pokoknya tetap semangat terus ya. Meskipun pinjam enggak apa-apa. Sekarang ini udah Ya, itu ya, udah perubahan zamannya itu sudah maju gitu loh. Sekarang kalian bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh, kita bisa tatap muka sekarang ini seperti itu ya. Jadi meskipun kita jauh, tapi kita bisa bertemu. Oke anak-anak, jadi kita mau masuk ke pembelajaran 3 hari ini. Dan ini akan masuk ke tema 9 yaitu mengenai menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan. Baik anak-anak, selanjutnya ini ada gambar ya anak-anak, bisa kalian lihat. Ayo anak-anak, itu ada perbedaan ya anak-anak dari gambar kiri ke gambar kanan, itu kan ada perbedaannya dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Coba anak-anak salah satu tolong untuk bisa menyebutkan perbedaannya apa sih? Misal ya, Ibu contohkan untuk yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 itu Bu, pada zaman dahulu itu kalau membajak sawah itu menggunakan kerbau Bu, tapi kalau sekarang itu menggunakannya traktor Bu, seperti itu. Bisa kan anak? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Siapa yang mau yang mau menyebutkan yuk nomor 2, 3 sama 4 sekalian ya, satu anak. Ayo. Mbak Ambar katanya mau, Bu. Oh iya, Mbak Ambar siap. Oke, Mbak Ambar, ayo Mbak Ambar.
Saya yang nomor 2 ya, Bu. Oh iya, 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 Biar sip, sip. teman-teman juga kebagian. Betul, betul. Nomor 2, dulu kalau mengetik menggunakan mesin ketik. Nah, sekarang kalau mengetik bisa menggunakan laptop atau komputer. Seperti itu, Bu. Wah, betul sekali Mbak Ambar. Iya, betul. Kalau dulu itu menggunakan mesin ketik, jadi kayak kesusahan ya anak-anak. Dia itu pakainya itu tinta anak-anak. Tapi kalau sekarang itu menggunakan laptop, jadi bisa lebih mudah, lebih cepat kayak gitu. Untuk yang nomor 3, ayo siapa yuk? Mbak Maya kayaknya ini. Kayaknya dia paling semangat itu kayaknya. Ayo Mbak Maya, coba Mbak. Ya, coba ya, Bu. Iya Mbak Maya. Untuk yang nomor 3 itu ada gambar setrika. Kalau zaman dahulu itu kalau menyetrika pakai itu, Bu, arang itu. Kalau masak kan masih pakai kayu, itu ada arangnya masih panas, nanti setrikanya ditempel arang terus ditempel ke baju. Tapi kalau zaman sekarang sudah pakai listrik, Bu, jadi nggak perlu pakai arang-arang segala, sudah dicolokkan ke colokan listrik, jadi deh nanti udah panas. Wah, Gitu, Bu. Mbak Maya luar biasa, betul sekali yang dijawabannya Mbak Maya tadi. Jadi kalau dulu seperti yang sudah disebutkan Mbak Maya ya, pakai arang anak-anak. Jadi kalau dulu itu nggak ada itu yang namanya listrik, itu belum ada, sangat kesusahan sekali. Apalagi kalau tempatnya itu terpencil, terus di desa itu kan belum ada sepertinya itu. Tetapi kalau sekarang dengan adanya perkembangan yang semakin luar biasa ya, modernisasi yang sekarang ini itu udah ada listrik. Kita bisa kalau misalkan mau berpergian itu biar bajunya tidak melecehkan kayak gitu kan, bisa menyetrika seperti itu. Untuk yang nomor 4, ayo siapa yuk? Siapa? Mbak Rizky yuk, Mbak Rizky. Ayo Mbak. Coba ya, Bu. Iya Mbak. Jadi yang nomor 4 itu yang sebelah kiri gambar telepon. Nah, kalau dulu teleponnya itu masih ada kabelnya, Bu. Jadi nggak bisa dibawa pergi jauh-jauh. Nah, kalau yang sebelah kanan itu udah handphonenya udah canggih, Bu. Udah nggak ada kabelnya. Jadi bisa dibawa kemana-mana, Bu. Iya, betul sekali Gitu, Mbak Bu. Rizky. Betul Mbak Rizky, iya teman-teman. Perlu kita ketahui. Jadi dulu itu kita itu yang punya, yang menggunakan telepon itu juga nggak semua orang ya. Mungkin hanya 1 atau 2 orang. Tapi kalau sekarang ini kan udah punya ya hampir rata ya anak-anak. Bahkan kalian aja saat pembelajaran hari ini ada yang menggunakan itu ya HP ya. Seperti yang tadi Mbak Rizky katanya, baik anak-anak. Sekarang dari gambar yang sudah kalian sebutkan tadi, perbedaannya kalian tahu ya, yang dahulu dengan yang sekarang ini. Jadi itu adalah perubahan modernisasi. Jadi pada saat ini kita akan belajar mengenai modernisasi, terutama modernisasi bangsa Indonesia. Jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan modernisasi itu sendiri? Jadi yang pertama, modernisasi itu membentuk masyarakat yang modern dan yang akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Seperti yang gambar kalian yang tadi kalian sebutkan tadi. Itu mengubah cara pikirnya. Misalkan tadi untuk yang contohnya saja yang membajak sawah. Kalau pada zaman dahulu menggunakan itu kerbau, masih menggunakan kerbau dan itu juga masih merasa kesulitan ya anak-anak para petaninya. Tapi kalau sekarang dengan adanya kecanggihan modernisasi ini, dengan masyarakat yang semakin modern, pola pikirnya semakin maju, itu adanya itu traktor anak-anak. Jadi itu dapat mempermudah para petani untuk membajak sawah seperti itu. Jadi itu juga sebagai bentuk cara hidup masyarakatnya agar memudahkan para petani seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, itu masyarakat modern merupakan sikap hidupnya itu untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Seperti kita ketahui, tadi yang nomor 4 itu kan ada gambar itu ya anak-anak HP, handphone. Pada zaman dahulu aja itu hanya 1 atau 2, terus juga nggak bisa dibawa kemana-mana, seperti yang disebutkan Mbak Rizky tadi. Tapi kalau sekarang
dengan adanya HP itu dapat menerima hal-hal yang baru, dapat memudahkan komunikasi, dapat memperlancar antara jarak jauh seperti ini saat pembelajaran daring seperti ini. Kemudian juga dapat mendapatkan informasi seperti itu. Jadi banyak kegunaan, terus terbuka untuk perubahan. Oh, dengan adanya HP itu kan semakin berkembang. Dari dulu yang HP-nya masih seperti halnya Samsung yang ada pucuknya itu, kemudian langsung Nokia, terus tapi sekarang udah ada smartphone yang canggih-canggih luar biasa sekali itu. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Ya seperti gambar yang tadi sih, sama halnya antara 1, 2, 3, 4 itu kita bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi masyarakat itu lebih memudahkan lah, terus lebih menghargai waktu seperti yang contohnya untuk yang tadi yang cara ketik tadi. Kalau dulu sangat kesusahan sekali, tapi kalau dengan adanya komputer kita bisa lebih mudah seperti itu. Dan yang terakhir, perubahan masyarakat itu menjadi masyarakat modern terjadi karena adanya jenis peningkatan jenis kebutuhan manusia yang sangat beragam. Kemudian untuk yang selanjutnya, yuk baca buku paket kalian di halaman 30. Anak-anak sudah membuka di halaman 30? Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Siap. Sudah, Bu. Itu kan ada bacaan ya anak-anak. Bacaannya itu berjudul Si Hitam. Jadi kalian udah baca, kalian udah paham ya. Si Hitam itu maksudnya itu kan ada gambar ya anak-anak, gambar ini. Nah, ini itu ceritanya si Irma itu kehilangan si hitamnya. Si hitam yang dimaksud itu adalah kucing. Kucing yang ada di gambar ini. Jadi ceritanya itu si Irma itu langsung dia berpikir bahwa kok si hitamku hilang. Kucingku itu hilang. Bagaimana ya cara menemukannya? Terus dia berpikir, dia mempunyai imajinasi bahwa kan di HP-nya si Irma itu kan ada gambar, ada fotonya si kucing tadi. Kemudian si Irma itu berinisiatif untuk mengeprint, kemudian disebarkan gambarnya itu, kemudian di gambarnya itu juga dikasih kontak personnya si Irma, kemudian disebarkan dan akhirnya ketemulah si hitamnya itu. Anak-anak, dari cerita si hitam itu termasuk dalam cerita apa sih anak-anak? Ada yang tahu tidak? Belum ya? Jadi dapat Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Jadi cerita si hitam itu termasuk dalam cerita fiksi anak-anak. Cerita fiksi. Jadi kita akan belajar tentang cerita fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi itu? Jadi cerita fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya itu berisi tentang cerita rekaan atau yang didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan sesuai dengan kejadian nyata. Jadi kayak berupa rekaan kayak gitu anak-anak, kayak karangan kayak gitu. Aku mau bercerita tentang ini tapi tidak sesuai dengan pengalamanmu, tidak sesuai dengan keadaan kenyataanmu, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Itu yang dimaksud dengan cerita fiksi. Seperti yang cerita si hitam tadi itu sebenarnya nggak terjadi pada Irma, nggak terjadi pada Irma sendiri itu enggak, tapi dia itu bercerita kayak gitu, dia menceritakan seperti itu. Lanjut anak-anak. Jadi dalam cerita fiksi itu tokoh memegang peranan penting dan tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah itu terjadi di alam nyata. Meskipun ceritanya itu rekaan, tapi dalam si penulisnya itu loh, si penulis itu membuat ceritanya dengan adanya tokoh itu bisa lebih hidup dan menarik seolah-olah di alam nyata seperti itu. Itu yang dimaksud cerita fiksi dalam tokoh pemegang peranan penting. Kemudian kita di sini akan belajar tokoh ya anak-anak. Jadi di cerita si hitam tadi itu juga ada tokohnya, ada si Irma, kemudian ada Rina. Rina itu temannya si Irma itu. Jadi tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu dengan tokoh yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan tokoh. Kemudian pada dasarnya tokoh itu dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Di sini Ibu menjelaskan,
tokoh utama itu apa sih, Bu? Jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang sangat berperan, yang menjadi utama yang sering muncul gitu anak-anak. Seperti yang tadi, cerita fiksinya Si Hitam. Itu tokoh yang utamanya kan si Irma. Kemudian kalau tokoh tambahan itu apa, Bu? Jadi kalau tokoh tambahan atau tokoh pembantu itu tokoh yang dia tidak menjadi peran utama, tapi dia muncul dalam cerita tersebut seperti itu. Mungkin munculnya itu 1 atau 2 kali. Itu yang dimaksud dengan tokoh tambahan. Mungkin kalau di ceritanya Si Hitam itu tokoh tambahannya itu mungkin termasuk Reina yang temannya si Irma yang menemukan kucingnya itu tadi. Kemudian, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, dulu di kelas 5 kalau nggak salah udah maksudnya udah disinggung juga oleh Bu Guru tentang penokohan ya. Kalian pasti udah tahu apa itu tokoh protagonis, Bu, apa itu tokoh antagonis. Ada yang bisa menyebutkan anak-anak tokoh protagonis dan antagonis itu apa? Halo anak-anak. Halo siapa yuk? Yuk jawab yuk. Halo Ibu. Iya Mbak Rizky. Mau jawab ya Mbak? Ayo Mbak Rizky jawab Mbak. Ya, yang benar Mbak. Ayo Mbak. Jawab Mbak. Semangat. Protagonis itu yang baik ya Bu. Kalau antagonis itu yang jahat. Betul sekali Mbak Rizky. Baik, terima kasih ya Mbak Rizky. Baik anak-anak, seperti yang sudah disebutkan Mbak Rizky tadi bahwa tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Jadi dia itu pemeran utamanya menunjukkan perilaku yang baik. Tapi kalau antagonis itu dia menunjukkan peran yang jahat seperti itu. Kayak film gitu loh anak-anak. Kayak cerita si bawang merah dan bawang putih seperti itu. Kalian kan pasti udah mendengar ya, di film juga udah tahu pastinya. Kayak anak-anak. Jadi tadi kita udah belajar cerita fiksi, udah belajar penokohan. Selanjutnya dapat kita ketahui anak-anak dari cerita fiksi tadi, cerita tentang Si Hitam itu juga kalian tadi juga udah menemukan bahwa kecanggihan teknologi yang luar biasa ditunjukkan dari itu ya, si Irma yang berinisiatif untuk mencari kucingnya, yaitu dengan mencari kucingnya dengan mengeprint foto dari kucingnya, kemudian ketemu. Dan dapat kita ketahui bahwa kecanggihan teknologi dalam komunikasi itu dapat mempersatukan kita. Mengapa kok begitu? Jadi kita di sini akan belajar maknanya persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan bangsa itu memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan ini memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Mengapa sih Bu kok bisa dengan adanya kecanggihan teknologi itu kok dapat mempersatukan? Misalnya saja kita tahu bahwa di Indonesia itu kan memiliki keragaman budaya, suku bangsanya yang banyak sekali, ada agama, bahasa, dan adat istiadat. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi itu kalian dapat tahu kayak gitu dari berbagai sumber, misalnya aja dari YouTube, kemudian dari televisi, itu kan kecanggihan teknologi pada masa sekarang ini. Coba kalau kalian belum tahu apa sih itu, kalau kita mendapatkan informasi, kalau kita mendapatkan budaya-budaya yang luar, itu apa aja kan nggak tahu. Jadi kecanggihan teknologi dalam komunikasi itu juga sangat penting sekali. Kita bisa bersatu, kita bisa menjaga kerukunan seperti itu. Itu merupakan suatu bentuk dari rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang Ibu mau tanya, adakah yang tahu semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa, anak-anak? Halo. Tahu Ibu. Oh iya, Mbak Maya sepertinya. Ayo Mbak Maya, bisa disebutkan Mbak, apa itu semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu bukan Bu? Sekali. Iya Mbak Maya, betul sekali.
Oke anak-anak, jadi seperti yang disebutkan tadi ya Mbak Maya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita akan belajar maknanya apa sih Bu Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi maknanya itu adalah agar bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, ras, agama, dan sebagainya itu tetap bersatu. Sehingga Indonesia itu menjadi bangsa yang kuat dan maju. Selain itu persatuan itu yang membuat kita semakin rukun. Dapat kita lihat bahwa di situ ada gambar di bawahnya. Yang pertama itu kan ada gambar itu ya anak-anak, ada gambar beberapa orang, tapi itu yang berbeda-beda agama, ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Itu mereka dapat bersatu seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan maknanya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang sebelahnya juga berbeda-beda suku, tapi bisa hidup rukun, hidup berdampingan seperti itu. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Halo anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Bu, ini nggak ada tugas ya, Bu? Oh, tugas ya anak-anak. Sepertinya kalian itu ya anak-anak ingin mendapatkan tugas ya. Jangan khawatir. Luar biasa sekali kelas 6 ini. Jangan khawatir. Nanti tugasnya ini anak-anak. Nanti setelah pembelajaran hari ini Ibu akan mengirim di grup ya anak-anak, di grup WhatsApp kalian. Nanti itu tugasnya yaitu untuk menganalisis tentang cerita fiksi. Jadi nanti Ibu akan berikan bacaan tentang mengenai cerita fiksi, nanti disebutkan tokoh yang protagonis, tokoh yang antagonis, kalimat yang itu tadi mengenai yang tentang itu tadi anak-anak, yang bahasa Indonesia tadi itu dijelaskan seperti itu ya anak-anak. Nanti Ibu kasih waktu minggu depan nggak apa-apa, terakhir minggu depan nanti dikumpulkan via chat ke Ibu nggih. Baik anak-anak. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Jadi dapat kita simpulkan ya pembelajaran hari ini kita sudah belajar banyak, tadi udah belajar mengenai modernisasi, mengenai perubahan dari masa lalu ke masa yang sekarang, kemudian kita juga sudah belajar mengenai cerita fiksi, kemudian penokohan itu apa, kemudian kita juga sudah belajar mengenai makna persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan refleksi dalam pembelajaran hari ini. Jadi refleksinya hari ini itu kan nanti Ibu minta tolong untuk setelah pembelajaran hari ini kalian menggambar itu anak-anak sebuah emoticon ya anak-anak. Misalkan kalian suka pada pembelajaran hari ini, aku suka Bu pada pembelajaran hari ini, aku nggak bosan, aku nggak ngantuk, seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa menggambarkan rasa suka, mungkin dengan emot yang senyum kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian aku jenuh, terus aku bosan, aku ngantuk seperti itu ya, kalian bisa menggambarkan emot yang sedih kayak gitu. Oke anak-anak, siap? Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Ini boleh, Bu. Baik, boleh sangat, boleh. Gak apa-apa. Baik anak-anak, nanti dikirimkan ke itu ya, dikirimkan ke grup aja, ke grupnya kalian. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Pokoknya pesan Ibu, kalian harus tetap belajar. Pokoknya tetap semangat ya, semangat terus. Dan jangan lupa belajar terus. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan besok masuk ke pembelajaran 4, jangan lupa kalian juga belajar, dipersiapkan ya. Di itu materinya di buku paket kalian. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, karena ini pandemi ya, kita doakan saja, kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga kita bisa bertemu kembali, bisa belajar bersama di kelas, bisa bertawa bareng, bisa belajar bareng ya anak-anak.
Baik, sekian dari Ibu. Jika ada kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, anak-anak. Siang, Ibu. Terima kasih, Bu Anita. Sama-sama semuanya. Semangat ya, semangat terus kalian. Siap, Bu.